kalau kita ngomong sekarang mayoritas dari public rugi ya. Cuma kalau kita itu dari public ya. Jadi cari uang itu ternyata lebih gampang. Di atas game itu tuh cari orang, cari talent gitu. Cari talent itu susah banget. Dan tujuan saya bangun TWS tuh buat cari talent, buat trading gitu. Nanti tradingnya ini ditarik ke internal tim saya. Nggak ada something yang instant ya, yang cepat ya. Karena something yang cepat, sesuatu yang cepat itu turunnya juga pasti cepat gitu. Jadi cari duit dari something yang digital, terus hasil uang ini bisa dipakai buat investasi sih, kayak gitu. Mulai dari situ aja buat ngebangun apapun. Misal kayak nge-access bisa ketemu Pak Hermanto kan juga gara-gara media kan. Kalau tanpa saya muncul kan saya nggak bisa ketemu Ko Andrew, nggak bisa ketemu Pak Hermanto, nggak bisa belajar gitu. Menurut Suli kan banyak anak muda ini saat ini kan yang ingin kaya cepat melalui kripto tanpa mau membangun fundamental seperti real business lah ya, seperti membangun usaha di real business. Jadi menurut Suli kripto ini investasi atau profesi ya? Sebenarnya kalau kita lihat sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh Gen Z apalagi ya, teman-teman saya dan sebagainya itu kebalik sih Pak ya. Mereka tuh investasi dulu baru belajar buat cari duit gitu. Jadi mereka belajar cari duitnya lewat investasi. Menurut saya itu salah. Ya. Kita harus belajar buat cari duit dulu baru belajar investasi gitu. Kalau kita ngomong, saya pribadi pun juga kayak gitu. Saya kan cari duitnya bukan dari investasi kripto gitu kan, tapi udah ada source of income dari lainnya, ditembakin ke kriptonya, terusnya perkaliannya itu di investasi gitu. Jadi harus belajar buat cari duit dulu sih, dan cari duit itu nggak harus di kripto kan, bisa di something yang digital lain. Yang pastinya saya rekomendasikan ya something yang digital sih ya Pak ya. Dan kalau kripto tuh majority itu buat investasi sih. Seandainya kita pengen cari duit dari kripto pun, ya kan tetap harus ada modalnya juga kan. Dan modalnya itu kan nggak bisa terlalu sedikit gitu. Modal itu harus enough gitu sih. Mungkin yang kayak zaman sekarang tuh bisa, misal teman-teman yang lagi hot banget sekarang ini, teman-teman bisa clipping gitu. Misal kayak kalau saya pribadi ditanyain kayak 5 tahun ke belakang COVID, terus saya ada clipping in and stuff, ya saya bakalan clipping sih. Saya bakalan jadi clipper sih. So kayak gitu juga bisa gitu. Jadi cari duit dari something yang digital, terus hasil uang ini bisa dipakai buat investasi sih, kayak gitu. Oke. Nah, kalau di Suli sendiri ya, saya cuma ingin mengetahui emosionalnya gitu aja. Kalau di dunia saya kan memang membangun usaha itu kan memang butuh waktu, butuh proses ya. Tapi kan lebih sustain untuk jangka panjang ya. Nah kalau you sendiri gimana kalau ngalami penurunan sampai 50% gitu, itu emosional you gimana gitu ya? Kan you punya wealth atau apa kan, jadi turunnya kan cukup banyak sekali gitu ya. Iya. Saya rasa kalau teman-teman yang masuk ke financial market apalagi kripto ya harus sudah siap sih buat ngalamin drawdown kayak gitu sih. Pastinya pertama kali nggak terima lah kayak gituan lah, kayak kena drawdown gitu, itu something yang hurting sih. Cuma semakin kesini kalau saya semakin sadar kalau ini new industry dan menurut belief saya Web3, blockchain and stuff itu bakalan jadi the future gitu. Jadi saya terima dan saya siap menghadapi volatilitas yang available dari sekarang aja sih gitu, untuk mendapatkan reward atau upside yang jauh gitu sih. Nah kalau Suli sendiri di sejak 2025 ya, itu sudah banyak sekali muncul di sosial media gitu. Itu alasannya kenapa? Kok nggak 5 tahun sebelumnya gitu? Sebelumnya kan nggak kelihatan gitu Suli, terus mendadak jadi muncul ya. Jadi saya pertama kali muncul tuh gara-gara diundang sama podcast sama Kosem namanya. Pas itu saya lumayan private orangnya. Saya dulu jadi the traders di Akademi Kripto namanya, itu private situ, dan dapat source of income dari trading dan dikenal lah sama beberapa orang aja gitu. Salah satunya Kosem itu pas itu. Dan Kosem itu gara-gara aku pas itu buat IG story, aku dapat $1 juta di umur 18. Itu aku tunjukin kan semua portfolio aku. Di punya sosial media. Iya, tapi kan itu masih sepi gitu. Terus saya Kosem ini ajak buat podcast, buat ceritain gitu, cerita kayak gimana sih journey-nya gitu. Baru saat itu decide buat ya udah boleh deh gitu. Itu nggak banyak mikir sih buat mau ngapain gitu, enggak sih. Cuma pengen sharing aja, cuma pengen ya contribute aja sih ya. Dan enaknya tuh sekarang menurut saya media itu leverage ya. Jadi kayak misal saya mau bangun company apapun secara digital itu bisa gitu. Mulai dari situ aja buat ngebangun apapun. Misal kayak nge-access bisa ketemu Pak Hermanto kan juga gara-gara
media kan. Kalau tanpa saya muncul kan saya nggak bisa ketemu Ko Andrew, nggak bisa ketemu Pak Hermanto, nggak bisa belajar gitu. Dari situ sih itu juga dapat leverage-nya gitu. Cuma awal-awalnya muncul tuh nggak mikir sampai sejauh itu sih. Jadi awalnya muncul ya pengen muncul aja, pengen sharing aja gitu. Nggak mikirin strategiknya, nggak mikirin kayak cost. Nggak punya tujuan untuk spesifiknya nggak ada bisnis gitu. juga nggak ya. Belum ada, iya. Tapi secara teks semuanya clear ya. Semuanya clear. Karena jadi, Bitcoin ini juga final ya teksnya ya. Iya. Saya pernah post SPT saya sih di 2024 itu udah pernah sekali di post gitu. Iya. Jadi pas $1 juta itu saya post. Jadi kayak laporan pajaknya. Jadi semuanya memang resmi ya. Iya. Iya. Dan strategi yang sekarang ini kan Suli juga buat trade with Suli itu apa? Bisa diceritakan? Trade with Suli itu sekarang panggilannya TWS ya. Itu TWS. Saya pengen bikin komunitas dan isi di dalamnya itu nyari-nyari orang actually ya. Jadi dari luar kelihatannya emang kayak kelas gitu, kayak kita ada jualan service gitu. Sekarang tuh total membersnya di luar ya, secara publik itu 250 ribuan orang di Discord. Banyak sekali. Iya, itu lumayan ramai lah di itu ini ya. Memang nggak berbayar? Itu yang gratis ya, yang bayar ada beberapa ribu gitu. Dan dari selektif ini, jadi tujuan saya pertama kali ini tuh buat cari talent sifatnya. Karena menurut saya yang lebih sulit, jadi cari uang itu ternyata lebih gampang. Di atas game itu tuh cari orang, cari talent gitu. Cari talent itu susah banget. Dan tujuan saya bangun TWS tuh buat cari talent, buat trading gitu. Nanti tradingnya ini ditarik ke internal tim saya sih. Biasanya awalnya tujuannya kayak gitu. Tradingnya tetap trading Kripto ya. Ya jadi kayak mereka jadi analis. Jadi bermacam-macam kripto, bukan cuma Bitcoin saja. Iya, altcoin ya, alternative coin atau tokens. Nah ya lainnya juga. Iya, gitu jadi ya? kayak bikin fund ya anggapannya gitu. Dan itu sudah berjalan berapa lama? Itu udah adanya dari 2023 ya sampai sekarang ya. Dan track recordnya rata-rata yang untung dan yang rugi banyak mana? Kita positif ya pasti ya. Tapi tergantung dari market conditionnya sih. Ya sekarang kan kondisi lagi nggak bagus kan? Ya. Kalau kita ngomong sekarang mayoritas dari public rugi ya. Cuma kalau kita itu dari public ya. Cuma kalau di internalnya kalau kita select beberapa orang yang benar-benar ikut disiplin di dalam ya pasti untung sih. Suli, mengenai portofolio kamu tadi yang 40% cash ya, 60%-nya ini bisa lebih diperjelas gitu? Ya, Bitcoin tetap paling besar ya sekarang per hari ini. Real world investment tuh kemarin baru masuk ke Akashita Holy Wings punya gitu. Jadi ada invest ke restoran juga ada. Itu sekedar tapi ke anak perusahaannya ya? Iya, sekedar pengen tahu aja sih kayak gimana cara kerjanya gitu. Dan ya pengen punya aja restoran gitu. Terus ada juga ke gym juga ada. FitX namanya. Ada juga kemarin belakangan ini pengen buat lapangan pedal ya. Ini juga iseng sih, temen ada nawarin, ya udahlah karena lumayan kecil dari portfolio jadi nggak apa-apa gitu. Di Bali nanti ada buka. Itu bareng sama Andrew juga? Oh bukan, itu sama Andrea Kim itu juga ada. Andrea Kim ada dalam grupnya. Ya buat iseng aja sih itu, nggak banyak gitu. Ya. Nah Suli sendiri untuk visi ke depan ini apa? Gimana? Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Saya pengen bikin ekosistem digital sih ya Pak. Ya, jadi TWS sekarang ini pengen dibesarin sih, pengen jadi nomor 1 di Asia, pengen go at least satu ASEAN lah gitu. Jadi komunitasnya satu ASEAN, pengen hold atau pengen jadi market leader ya lah. Itu di dunia digital untuk sosial media berarti ya? Sosial media iya. Bukan di kriptonya ya? TWS itu di kripto. Ya Ternakar itu yang you tadi mau gedein itu? Oh ya sosial media as a whole ya. Sosial media? Iya. Bukan dunia kripto dong itu ya? Iya. Dan itu company-nya growth-nya berapa persen setiap tahunnya? Oh ini lumayan eksplosif sih ya. Jadi 2024 ke 2025 tuh ribuan ya pasti ya. Dari ribuan persen? Iya. Karyawan berapa? Jadi mungkin sesuatu yang butuh creativity, saya percaya sesuatu yang butuh creativity timnya harus lean sih. Tapi sesuatu yang butuh operations tuh ya harus gendut. Suli, ini you masih muda juga ya? Ini sudah punya pacar? Belum ya? Jadi boleh pacaran kalau sama papa mama? Harusnya boleh lah ya. Nggak pernah ya, tapi boleh lah. Biasanya kalau sudah populer kan juga banyak yang dekat itu. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Oh, punya ini kriteria seperti apa pacar yang diinginkan atau temannya apa? Seperti apa gitu? Ya pasti ya aku nggak munafik ya Pak. Saya nggak munafik ya. Yang pertama cantik sih. Jadi dari view saya cantik. Terus saya mungkin ini ya. Kayak pengertian ya, tahu tempat gitu, kapan harus jangan ganggu saya, kapan enggak gitu. Itu nggak pernah banyak dipikirin sih ya Pak ya, karena belum mikirin ya. Iya. Iya.
karena kakak sudah married. Koko pertama udah. Oh, yang kedua Cici. Yang kedua juga Koko. Yang ketiga Cici. Koko. Iya, itu belum. Mereka berdua belum. Yang pertama sudah. Yang pertama sudah. Oh, Cici itu ya. Itu Koko. Oh, Koko. Koko udah. Koko Iya. sudah. Iya. Yang kedua? Yang kedua belum. Koko juga. Oh, Koko. Oh, kamu 3 bersaudara ini Iya. laki semua. Enggak, jadi Koko, Cici sama aku. Oh, berempat berarti Iya, ya, berempat. 4 saudara. Iya. Ya ini mungkin dari sisi Suli sendiri ada mau kasih pesan ke sobat sukses yang mungkin ingin tahu bagaimana ya untuk anak muda terutama Gen Z ini langkah-langkahnya untuk menuju kesuksesan gitu ya. Ya menurut saya benar kata Pak Hermanto tadi itu nggak ada something yang instan ya, yang cepat ya. Karena something yang cepat, sesuatu yang cepat itu turunnya juga pasti cepat gitu. Dan saya rasa belajar buat nge-build up skill dulu ya. Jadi jangan cari uang dulu karena saya pertama kali juga nggak langsung exactly cari uang sih. Saya cuma punya curiosity yang tinggi aja sih gitu. Dan jadi yang pertama itu punya curiosity yang tinggi, jangan cari uang, fokus ke build up skill dulu. Mungkin juga sekarang belakangan ini explore ke AI ya. Jadi belajar buat integrate AI itu buat semua pekerjaan yang kita punya sih. Jadi jangan pakai AI itu sekedar buat tanya doang gitu. Jangan sekedar kayak tanya atau curhat doang ke AI gitu. Tapi pekerjaan yang kita punya coba selesaikan dengan AI gitu. Saya belakangan ini baru explore. Jadi ada satu AI yang bisa diintegrate langsung namanya OpenClaw. Jadi kalau Pak Hermanto pernah lihat di social media, itu ada pabrik di Cina tuh sekarang punya Mac Mini, itu kayak platform software gitu, atau kayak device gitu dari Apple, itu kayak sekarang udah pabriknya udah pabrik AI gitu. Dan kalau kita lihat perbedaannya 3 tahun yang lalu sama sekarang itu udah difference-nya udah gila banget. Mungkin kalau Pak Hermanto lihat 3 tahun yang lalu tuh ada orang bikin video, Will Smith itu artis, aktor, itu makan spaghetti itu masih jelek banget, orang masih bercandain gitu. Tapi sekarang tuh Will Smith makan spaghetti orang udah nggak bisa kasih tahu difference itu kayak gimana gitu. Jadi udah 3 tahun tuh udah signifikan banget. Kemajuannya luar biasa. Ya, dan menurut saya kita 12 months away ya dari kita nggak bisa tell the difference gitu. Kayak ini AI atau bukan, ini real atau fake gitu. Kita udah 12 bulan away gitu. Baik banget companies itu juga investing heavily into AI sekarang sih. Betul. Jadi and energy ya pastinya. Jadi baik banget orang-orang yang adopsi gitu. Dan menurut saya pertanyaannya tuh bukan AI bakal replace manusia sih, tapi orang dengan AI, orang dengan kapabilitas menggunakan AI ini bakal replace orang yang nggak pakai AI atau yang tidak adopsi AI sih. Jadi menurut saya belajar buat selesain task sekarang. Jadi misalnya teman-teman ada pekerjaan jangan cuma tanya gitu, tapi minta dia buat selesain coba gitu. Belajar buat explore gitu. Dan jangan afraid buat spend money ya di AI ya. Kayak misal ChatGPT itu subscription-nya cuma $20 gitu. Itu something yang worth it sih menurut saya, worth it banget gitu sih. Jadi explore ke ranah sana sih. Oke. Luar biasa. Thank you nih, Thank Suli you, ya. Pak. Karena seseorang yang usia sekamu dan punya wealth yang luar biasa ini mungkin 0,00% gitu. Jadi sedikit banget ya. Dan bagi sobat sukses juga mendapat positif mindset bahwa orang sukses itu bukan diberi modal dari orang tua ya, karena kamu juga mulai dari sekolah sudah mencari uang sendiri. Jadi ini untuk kesuksesan itu kan tergantung dari diri masing-masing, gimana bisa meningkatkan skill, meningkatkan kemampuannya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan tadi pesan dari Suli juga supaya banyak belajar juga dari AI ya, memanfaatkan AI ya, karena dunia ini perubahannya luar biasa cepat dan kita harus bisa beradaptasi supaya tidak ketinggalan ya dengan negara-negara lain yang juga mungkin AI-nya kemajuannya juga jauh lebih cepat ya, supaya Indonesia juga bisa mengimbangi sehingga kita menjadi negara yang ekonominya juga kuat karena banyak entrepreneur yang sehat dan kuat juga ya. Oke, thank you. Stay humble, stay positive, stay on fire.